Selamat datang di Bincang Inspirasi. Oke, kembali lagi bersama saya Filza Rahma dan tentunya saya tidak sendiri ya, karena ditemani oleh dua Kang Santri. Dua Kang Santri ya. Ya, setelah ini kita akan berbincang-bincang mengenai kehidupan para santri ini di pondok ya. Tentunya sekarang kita lagi di Pondok Al-Fusya Kedunguni ya? Iya. Oke, siap. Dan sebelum itu kita juga kenalan dulu sama dua Kang Santri di samping saya ini. Ada Mas Nyala, betul? Betul. Nama lengkapnya siapa ini? Kok unik banget namanya Mas Nyala ya? Panggilannya ya Mas ya? Iya Mas Nyala. Kayaknya saya dulu pas lahir, pas mati lampu terus pas saya lahir langsung nyala, pas nyala itu begitu. mungkin orang tuanya mungkin. Mungkin Nama saya begitu. itu Nyala Cahya Giwangkara. Nyala cahaya menyala. Iya, Nyala Cahya Giwangkara. Oke. Sebelahnya? Kalau saya namanya Muhammad Noval Ramadan. Udah jelas karena saya tuh lahir di bulan Ramadan gitu. Iya, berarti ulang tahunnya setiap bulan Ramadan? Iya, pastinya dong. Enggak dong. Enggak. Kan aku lahir pas November. Nah, pas 2004 itu pas banget sama bulan Ramadan. Kirain setiap bulan Ramadan Mas Noval ini ulang tahun kayak Nggak gitu. gitu. Enggak juga ya Mas Nggak ya? juga. Oke. Selanjutnya nih, kita itu penasaran. Kalian berdua asalnya dari mana nih? Kalau saya dari Tegal. Dari Tegal. Iya. Mas Nyala? Kalau saya asli Pekalongan. Asli Pekalongan sama dari Tegal. Tapi mereka berdua memutuskan untuk tinggal di asrama, bener ya Mas ya? Benar. Tinggal di asrama di Ponpes Al-Fusya ini. Kenapa ini Mas alasannya? Coba dari Mas Nyala dulu. Kalau saya dulu ketika hampir lulus SD, saya Hampir itu lulus SD. belum memikirkan kedepannya mau lanjut di mana. Akhirnya orang tua saya mencarikan saya tempat yang terbaik, mencari ke tanya-tanya sama temennya, tanya-tanya sama orang-orang gitu. Terus akhirnya mereka menemukan tempat yang menurut mereka terbaik, yaitu pondok sini, Pondok Al-Fusya. Al-Fusya, oke. Berarti dari Mas Nyala sendiri nggak ada keinginan buat mondok atau ya itu disuruh orang tua kayak gitu? Awalnya sih nggak ada keinginan mondok. Nggak ada. Jujur nggak ada gambaran sama sekali apa sih mondok tuh gimana, enaknya gimana. Malah saya gambarannya dulu malah, mondok nggak di rumah, jadinya kayak jadi anak yang tertinggal gitu sih. Tertinggal, kudet. Udet ya, misalnya yang teman-teman udah kesana kesini, yang di pondok cuman ya di pondok doang gitu. Oke. Belum ada gambaran kenapa mondok itu menjadi pilihan orang tua saya, itu belum ada. Sempat Belum dulu ada. malah kayak ngelawan gitu sih, enggak mau mondok. Tapi orang tua saya tetap kekeh, kamu itu dicoba dulu mondok gitu. Dan akhirnya setelah saya mondok itu ya baru kerasa lah itu. Baru, oke. Berarti dari SMP ya Mas ya? Dari SMP. Dari SMP, wow keren sekali. Dari SMP Mas Nyala udah berani untuk mondok ya, luar biasa Iya. banget. Yang mana teman-teman yang lainnya itu sekolah di luar, mungkin udah kesana kesini main kayak gitu. Tapi karena berbakti kepada orang tua ya Mas ya, jadi ikutin orang Karena tua. mereka juga kan lebih berpengalaman, jadi saya percaya sama orang tua saya gitu. Jalanin aja gitu. Anak keberapa Mas? Saya anak pertama, kebetulan saya Anak pertama, oke. Anak pertama langsung mondok ya Mas Iya. ya? Percobaan. Percobaan. Oh, jadi percobaan? Iya. Enggak dong. Ya, selanjutnya kalau Mas Noval? Kalau saya dulu mondok pertama karena benar-benar dari keinginan saya sendiri. Keinginan sendiri? Iya, karena dulu tuh kayak takut. Karena aku beranak rumahan banget. Oke. Dijaga sama orang tua. Iya. Terus dibilangin kamu tuh kalau nanti SMP di luar gini jadi takut. Dan akhirnya yaudah deh aku mondok aja. Karena takut dengan pergaulan di luar. Jadinya aku terusin mondok. Padahal pas itu dulu guru-guru SD sangat-sangat kayak kamu kok mondok sih? Iya. Kamu tuh nilainya bagus loh. Mending ke SMP favorit aja. Karena perspektif orang luar tuh pondok itu buat tempat anak-anak yang buangan gitu sih. Iya, yang nakal-nakal Yang gitu ya, nakal-nakal, biasanya kayak gitu. Yang kurang berprestasi. Nah, itu betul. benar-benar kayak masa sih? Dan setelah saya coba masuk pondok ini dari kelas 7 saya bareng sama dia. Sekelas dari kelas 7 sampai sekarang. Dari SMP kelas 7? 7 ya. Bareng 7, 8, 9, 10, 11 bareng sama Oh, dia. sekelas bareng terus Iya, ya? terus. Padahal kan kalau kelas itu kadang diacak gitu Iya. ya? Karena modelnya kan ada itu sih, iya. Ada penyaringan dari top kelas gitu sih. Jadi bareng terus sama dia.
Dan setelah saya tahu sendiri langsung lihat kondisinya pondok ternyata nggak seburuk yang mereka kira. Iya. Dan saya tuh belajar semua tentang ilmu agama, kayak apa namanya, makna dari kalau al-adabul fawqal ilmi, kalau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi Betul. lebih menghargai orang yang lain, terus orang tua menghormati. Jadi nggak nyesel lah kalau menurut sini tuh. Gitu. Iya. Terus kalau kan itu dari lulus SD ya Mas ya, lulus SD rasanya gimana sih? Kan kalau masih kecil tuh biasanya nempel sama orang tua, apa-apa dikit orang tua ini udah lepas dari orang tua, kamu ngapa-ngapain sendiri semuanya. Kalau pertama kerasa pasti kayak kehilangan banget ya. Dari kecil sama orang tua kayak bingung mau ngapa-ngapain. Dulu apa-apa langsung ada, sekarang harus mandiri. Waktu sebulan pertama kayak bener-bener ada agaknya kerasa nyesel. Aku nyesel mondok nih. Nyesel? Iya. Sempat ada nyesel juga? Iya, sempat 1 bulan pertama aduh kayak gini banget ya, gini. Terus dibina sama ustaz-ustaz, sering diceritain, dikasih motivasi sama abah sering cerita. Jadi kayak ini loh hikmahnya pondok gitu. Kalau masa nangis ya pasti nangis ya pertama-tama ya. Berapa pasti. lama itu? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Ya paling cuma sehari 2 hari lah. Sehari 2 kali? Sehari 2 kali? Sehari 2 kali? Enggak, banyak 2 hari. ya paling sehari 2 hari ya setelah pemberangkatan ditinggal. Tapi itu cepet ya, biasanya kan setelah itu ada homesick juga. Ya pastinya. Pasti. Kayak aduh kangen rumah, Mungkin kangen sampai teman. sekarang Tapi sekarang juga kadang Sampai ya, sekarang? kadang. Kadang ngerasa Kayak kalau lagi sini kayak masih banyak kegiatan ya, kayak aduh pusing di sini, suntuk banget, nggak bisa keluar gitu kan ya. Tapi ya ini perjuangan kita di sini loh, buat masa depan kita biar lebih baik gitu. Oke, jadi sekarang udah bisa berpikir ya. Yeah, of course. Kalau awalnya kan, oke lah masih manut orang tua dan kalian belum tahu hikmahnya apa masuk pondok itu, dan sekarang udah mulai besar, udah mulai bisa berpikir sendiri. Yeah. Oh ternyata gini gitu ya baiknya. Oke, kalau sekarang kalian udah kelas Kelas 11. 11 sama-sama kelas 11. Jurusan apa ini Mas? MIPA. MIPA. Iya MIPA. Oke, kalau di Al-Fusa, di Polres Al-Fusa ini ada SMA juga, SMK ya? Ada SMK-nya juga. SMK juga SMA. Kalau SMA-nya jurusan apa aja? Kalau yang di Bandin atau yang di putranya baru ada MIPA doang. Baru ada MIPA. Kalau yang di Banatnya atau di Putrinya udah ada IPS. IPA sama IPS? Iya. Oh gitu. Kalau SMK-nya, kalau boleh tahu? kalau SMK-nya ada jurusan tata busana, ada jurusan akuntansi, sama ada jurusan TBSM atau teknik bisnis sepeda motor. Oke, berarti ada selain ada SMA juga ada SMK gitu. Tapi kalau kalian memilih SMA gitu. Oke, terkait apa ya jurusan, karena kalian ini kan dari SMA MIPA. Iya. Dari SMA MIPA ada udah pandangan belum ya? Kan udah kelas 11 ya? Iya. Harusnya kan mulai dari sekarang udah di prepare ya, ke depannya mau ngapain, habis ini tuh mau nerusin atau mau apa gitulah. Dari Mas Nyala gimana? Iya, kalau saya kedepannya udah ada pandangan mau kemana, karena saya kebetulan suka di bidang musik dan suka di bidang perfilman juga. Saya akan mencari kampus yang sesuai passion saya itu gitu. Oke, sebentar, suka musik sama Perfilman juga. musik sama perfilman. Oke, setelah ini kayaknya cukup menarik ya, dari jurusan MIPA tapi tertarik ke musik sama perfilman. Iya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspirasi. Oke. Oke teman-teman, setelah kita melihat jeda iklan berikut ya tadi ya,
bahwa kita tahu kalau Universitas Pekalongan itu terdapat 3 program studi dari FKIP, yaitu ada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ada Bahasa Inggris, dan juga Matematika. Nah, ngomongin tentang masa depan ya, kita menyinggung yang tadi, dengar-dengar ya bahwa kalau biasanya ya santri itu jadi apa sih ke depannya? Biasanya kan santri itu cuman bisa ngaji, cuman bisa baca kitab, dan kayaknya kurang apa ya, masyarakat itu masih terdoktrin bahwa yaudah santri bisanya cuma kayak gitu. Nah, kita coba ini ya mengulas jawaban dari Kang Santri berikut tentang masa depan seorang santri itu bagaimana. Oke, silakan Mas. Mungkin kalau orang-orang mengira bahwa jadi santri itu susah karena ya kerjanya cuma ngaji, cuma sekolah. Kayak orang tuh belum bisa mengira bahwa santri itu kedepannya gimana sih. Sebenarnya kalau di pondok itu, kalau menurut saya pribadi, pondok itu adalah gambaran kehidupan nyata, maksudnya. Nyatanya gitu ya, kayak kehidupan real life bener-bener. Ya kayak simulasi kehidupan lah. Misalnya di kehidupan nyata ada perdagangan, misalnya ada bisnis. Di sini juga ada koperasi, maksudnya santri itu difasilitasi untuk bisa kayak bersimulasi di kehidupan gitu sih. Simulasi atas kehidupan itu, misalnya kayak bermasyarakat. Kita juga di sini banyak berorganisasi, banyak apa gitu, banyak kegiatan masyarakat gitu. Iya, jadi kita bisa dengar kalau dari Mas Nyala ini bahwa santri itu kan juga nggak cuma kita yaudah di dalam nggak bisa ngapain, nggak bisa bersosialisasi. Salah sebenarnya ya Mas ya. Salah besar karena di pondok sendiri itu bisa apa ya, banyak belajar tentang bersosialisasi mungkin dengan teman yang satu dengan yang lain, malah justru lebih luas ya Mas ya perkenalannya. Karena yang mondok di sini juga golongannya dari macam-macam daerah dan juga. Nah, betul sekali. Dan juga mereka juga punya kepribadian yang berbeda-beda, dan di sini juga banyak orang-orang hebat yang menurut saya yang paling penting dari sebuah golongan, maksudnya dari sebuah perkumpulan itu adalah kayak kita bisa ketemu orang-orang hebat dan kita bisa banyak belajar dari mereka. Itu adalah suatu kesan yang selama ini saya rasakan di sini sih, saya. Betul. Jadi kita punya teman juga bukan cuma daerah situ aja, tapi kita punya teman dari berbagai macam daerah ya Mas ya. Kita bisa mempelajari teman kita dari daerah mana, dan juga kita bisa saling sharing atau tukar pengetahuan kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Nyala. Sekarang kita dengar dari Mas Noval sendiri. Kalau dari saya sendiri sih di pondok pesantren ini lebih ke lebih menghargai kayak waktu sih ya. Atau time management. Karena dari pagi kita udah dibangunin, harus gini, harus subuh berjamaah, tahajud berjamaah, terus makan, mandi, sekolah, terus dikontrol sama pengurus. Itu kayak ngajarin kita buat kayak seorang tuh kayak paham gimana cara ngehargain waktu sih. Itu sangat-sangat efektif buat kayak kita pelajar ya, buat lebih menghargai waktu. Jadi kayak nggak buang-buang waktu, kayak waktunya belajar, waktunya main-main, makan-makan. Dan di pondok ini saya juga kayak ngerasa sistem pondok pesantren itu kayak bener-bener mengedepankan moral gitu ya. Dengan adab sesama teman, sama guru, sama yang lebih tua atau yang lebih muda, semua ada adabnya. Nah, itu kayak ngajarin kita loh gimana bereaksi dengan orang, kayak tadi kayak kata Mas Nyala, belajar bersosial di luar. Nah, jadi di pondok tuh kayak nggak semua orang kayak introvert, diem nggak bisa apa-apa. Justru di pondok pesantren ini kita tuh difasilitasi semuanya dalam segala bidang. Kayak mungkin di sini ada multimedia, ada bahasa Inggris, bahasa Arab juga, Jepang, dan bahasa Perancis. Nah, di situ kita difasilitasi buat buat belajar, berkembang dan improve gitu. Jadi nggak cuma stuck di situ. Kita belajar berkembang bersama-sama di pondok pesantren ini. Gitu sih. Jadi kalau dari Mas Noval seperti tadi terkait di pondok itu kita bisa belajar tentang manajemen waktu ya Mas ya. Jadi nggak cuman makan terserah, kita biasanya kalau di rumah kan makan jam sekian, jam 9, misalnya pagi sarapan aja ya Mas ya. Terus
waktunya sholat, kadang sholatnya jam berapa harusnya, tapi ya udah bentar gitu. Waktunya belajar buat main kayak gitu. Nggak apa ya, pokoknya apa kalau di rumah itu ya udah bebas lah. Iya, nggak teratur. Kalau di sini kita diajarkan seperti itu ya. Profesional, terus bersosialisasi juga kita banyak harusnya ya di sini, banyak teman, banyak kita sosialisasi sama pedagang juga ada di sini gitu kan. Oke, kalau tadi dari perbincangan kita dengan Mas Nyala dan Mas Noval terkait masa depan santri yang tidak cuma bisa ngaji, cuman bisa baca kitab, tetapi mereka juga mempunyai ini ya, apa namanya, potensi sendiri, bahwa mondok itu nggak cuma kayak gitu. Mondok itu hal yang luar biasa. Di sini tuh dibekali ya Mas ya, lebih tepatnya dibekali sebagai bekal kita untuk kemudian harinya ya. Setelah keluar dari pondok, itulah yang harus kita tanamkan. Kita udah dibekali apa ya, banyak banget ya dari pembelajaran. Pokoknya kita dibekali tadi beradab kepada orang-orang kayak gitu, banyak sekali. Oke, kita bisa lanjut. Tadi kalau Mas Nyala itu punya apa namanya, kedepannya pengen melanjutkan terkait bidang musik. sama perfilman. Kenapa itu Mas? Kok bisa dari jurusan MIPA pengen masuk ke musik atau perfilman? Karena kan di Alfusa ini juga banyak fasilitas yang mendukung saya. Misalnya kayak di sini juga ada marching band Alfusa, terus di sini juga ada marawis, di sini ada kayak cover lagu gitu. Terusan juga saya kebetulan salah satu member dari Alfusa Multimedia Alfusa ini, Alfusa TV Studio. Oke. Terusan saya ngerasa kayak saya itu kayak klop gitu sih. Saya itu kayak menjadi bagian dari sebuah itu kayak musik sama perfilman tuh kayak saya udah kayak cocok aja gitu. Udah nyaman di situ ya? Udah nyaman. Terusan juga saya kenapa sih kok jurusan MIPA bisa larinya ke situ? Iya. Karena saya emang ngerasa kayak gitu, kayak pas aja gitu. Walaupun saya memang basicnya bukan dari anak seni anak apa, tapi kayak saya ingin berusaha untuk belajar ke situ, inginnya belajar ke situ. Terus saya juga apa namanya, kayak ngerasa anak MIPA itu nggak harus jadi dokter, atau anak MIPA itu nggak harus jadi kayak saintis, atau nggak harus jadi pengusaha atau apalah. Kita itu bisa menentukan arah kita, hidup kita itu atas dasar passion kita dan kemampuan kita di bidang tersebut. Oke, terima kasih. Untuk dari Mas Nyal ternyata luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dari jurusan MIPA kayaknya menarik ya untuk kita apa namanya, dengerin alasannya apa dari Mas Nyala. Oke, teman-teman tunggu jeda pariwara berikut ini untuk kita melanjutkan perbincangan dengan mereka. Hari ini saya minum Alfu. Ini produk mineral dari Abah Pondok Alfusa. Pondok Alfusa, dan diproduksi di sini ya Bang. Di sini di pondok. Rasanya keren banget. Yang penting tidak ada manis-manisnya, tapi keren. Oke. Luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan nih ya. Dari Mas Nyala, lanjut lagi. Tadi kita berbicara, jadi Mas Nyala ini tertarik di dunia musik sama perfilman, ya ternyata bukan karena jurusannya itu ya Mas ya. Jadi kita juga banyak inspirasi muncul di Ponpes Alfusa ini karena tersedianya fasilitas tentang ini ya. Ada marching band juga. Marching bandnya. Ada marawis, dan tentang musik dan perfilman juga ada di sini. Semuanya banyaklah tersedia di sini. Iya. Jadi itu yang bikin apa ya namanya, kita punya pandangan ke masa depan, bukan cuma jadi jurusan, misal jurusan IPA, ya udah besok dia akan jadi dokter, besok dia pasti masuk ke kesehatan kayak gitu. Tapi tidak ya Mas ya, kita punya banyak inspirasi lain ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan kalau dari Mas Noval. Silakan Mas Noval. Kalau pandangan saya, karena dari pertama udah saya pilih IPA, saya pengennya masuknya ke biologi murni. Biologi. Ya, biologi murni karena emang udah passionnya di biologi.
Dan untuk masalah kayak fisika, kimia tuh agak kurang. Oke. Jadi lebih nyaman di biologi aja. Nyamannya di biologi. Iya, jadi lebih kayaknya aku nanti kuliah biologi aja deh kuliahnya deh. Tapi ada plan B-nya juga sih. Nah, plan B ini agak melenceng nih plan B-nya. Apa itu? Kayaknya komunikasi. Komunikasi. Iya. Oke. Lagi-lagi melenceng dari jurusan ya Mas ya. Iya. Karena kakak saya ada yang komunikasi dan kayak tertarik aja kayak cara kerja kayak cara kuliahnya. Ilkom tuh kayak asik banget sih. Asik. Iya, kayak cuma bincang-bincang doang, kayak ngobrol. Cuma ngobrol doang iya, ya? Ngobrol. Public speaking doang dong. Iya. Public speaking, ngomong di depan banyak orang, dan itu bisa benefitnya banyak banget. Menghasilkan ya, menghasilkan gitu. Jadi Oke. tertarik aja sama ilmu komunikasi gitu. Tertarik sama ilmu komunikasi. Komunikasi. Wow, luar biasa. Jadi oke teman-teman, dari cerita Akang Santri di sebelah saya ini kita bisa belajar ya bahwa ya mungkin oke lah kita bisa menentukan dulu pengennya jurusan ini, tapi kita tidak tahu bahwa kedepannya banyak hal yang bisa menginspirasi kita untuk jadi patokan kita menuju ke masa depan kita mau jadi apa ya Mas ya. Iya. Benar. Oke, untuk yang terakhir kalinya kita mau dengar kesan-pesan dari Akang Santri ya, silakan Mas. Kesan saya untuk mondok di sini ya. Iya. Kesan saya untuk mondok di sini sih kayak merasa bermanfaat banget, maksudnya kayak saya tuh di sini benar-benar dididik dari nol gitu loh. Saya di rumah nggak tahu apa-apa, kesini bisa main piano, bisa main gitar, banyak lah. Intinya di sini tuh tempatnya para kesatria yang Para Kan. kesatria. yang kata kakak kelas saya itu di sini tuh tempatnya kesatria untuk memimpin bangsa. Keren. Di sini tuh kesan saya itu satu kata sih untuk saya di sini. Satu kata yaitu hebat. Kalau saya itu hebat. Alfusa hebat. Oke, beri tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu. Keren sekali. Terima kasih. Untuk pesannya mungkin buat audiens kalian. Kalau pesan saya sih terus semangat belajar, jangan pantang menyerah dimanapun tempat kalian berada, mau di pondok, mau di luar, terserah. Yang penting semangat belajar dimanapun, yang penting bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi tetap semangat, selalu berbuat baik dan selalu tetap sabar dalam menjalani semua kehidupan. Oke, baik teman-teman, sangat luar biasa sekali ya. Kita setelah ini akan mendengar closing dari ini ya, Ketua Lembaga Bahasa Inggris ya dari Ponpes Alfusa. Tapi sebelum itu ada kabar baik buat teman-teman semuanya. Silakan tinggalkan jejak 5 komentar terbaik, nanti juga akan mendapatkan door prize yang luar biasa tentunya dari kami. Oke, silakan Mas Noval. Okay, first my experience in here, in the beautiful place in here, in the best critic in here, I feel so happy and so created in here, because I'm in here from zero to be hero. Wih, luar biasa. From zero to hero, I'm nothing before in here, but after I'm here, I'm the best star, and I have the good, charming, and like for the world. And my message: if you never try, you don't know. If never try, you don't know. Okay, my message is never surrender and never don't give up. Oke, terima kasih luar biasa. Beri kebetulan buat kita semua ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton dan like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.